menyampaikan materi saya tentang presentasi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan budaya positif ini untuk hal-hal yang penting saya sampaikan supaya Bapak Ibu sekalian mengerti apa itu budaya positif dan apa itu segitiga restitusi. Untuk lebih jelasnya, dalam kesempatan ini saya Rohandoyo SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri 6 Pramuli akan menyampaikan materi tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama bahwasannya budaya positif itu adalah sekolah yang berpusat pada siswa atau berpusat pada murid. Nah, dalam hal inilah untuk menunjang atau mengembangkan supaya siswa kita menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Nah, untuk mengetahui bahwasannya budaya positif ini ada, akan dikembangkan menjadi lingkungan yang positif. Bapak Ibu yang hebat, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan juga bahwasannya guru sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasannya guru itu adalah in ngarso suhtoloyo. Yang kedua, guru itu adalah in madio mangunkarso. Dan yang ketiga, tutburi handayani. Dapat diterjemahkan oleh kita bahwasannya guru itu yang pertama adalah sebagai contoh teladan bagi siswa atau bagi murid. Yang kedua, dari tengah, guru itu harus memberikan bimbingan, pengarahan agar siswa dapat berkembang lebih baik lagi. Dan yang ketiga, tutburi handayani, yaitu guru harus memberikan semangat dan inovasi, termasuk juga motivasi agar siswa lebih giat lagi belajar. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan juga langkah-langkah apa yang harus diambil oleh seorang guru dalam rangka untuk menjadi sekolah ataupun di dalam kelasnya menjadi budaya positif. Nah, ada salah satu yaitu namanya disiplin positif. Yaitu dalam disiplin positif ini disebut juga di situ namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu strategi kita dalam belajar meningkatkan kualitas siswa agar mereka memperbaiki kesalahan-kesalahannya menjadi pribadi yang berdisiplin dan memperbaiki menjadi karakter yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu guru sekalian, ada 3 daripada segitiga restitusi yang langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama saya sebut dengan 3M. M yang pertama adalah menstabilkan daripada individu, kemudian yang kedua adalah memvalidasi, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu sekalian, mari kita tonton sedikit. Di sini adalah video yang akan saya sampaikan. Maka di dalam hal ini mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang keyakinan, kelas, dan disiplin positif. Oke, ada yang tidak walaupun belum maksimal, tapi inilah setelah saya buat videonya dan akan saya kembangkan untuk upload di dalam MS saya. Video yaitu untuk di YouTube kita. Kemudian akan dilanjutkan dengan aksi nyata. Oke, silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah yang pertama bahasanya kita akan memperagakan disiplin positif segitiga restitusi. Nah, disiplin positif adalah disiplin yang merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin identik dengan kepatuhan. Kata disiplin juga bisa dibawa di dalam kegiatan pembelajaran. Maka yang terbayang oleh kita adalah murid patuh kepada tata aturan sekolah dengan aturan kelas. Oke. Nah, seharusnya bukan kepatuhan kelas ataupun disebut juga disiplin kelas, tetapi kita di sini berkonsep disiplin positif.
yang dimaksud adalah membimbing murid menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal atau dalam diri untuk mewujudkan murid yang merdeka. Ini sebenarnya disiplin tersebut. Oke, lanjut. Inilah yang dimaksud tadi segitiga restitusi. Jika murid melakukan pelanggaran, apa langkah kita? Siapa yang meningkatkannya? Apa mereka kita beri hukuman atau memaafkan saja? Baik Bapak Ibu sekalian, cara untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin dapat dilaksanakan dengan segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, akan kita lanjutkan. Inilah bentuk daripada segitiga restitusi. Itu ada memvalidasi 3 angka tadi. Yang pertama memvalidasi tindakan yang salah. Itu contoh kata-katanya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini adalah kata-kata untuk siswa. Atau menyebutkan adakah cara yang lebih baik efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Artinya kalau siswa itu ada bersalah atau berkeliruan, maka yang pertama kita sampaikan kepadanya itu adalah kamu harus punya alasan mengapa itu melakukan ini, kata-katanya. Karena itu yang disebutkan memvalidasi tindakan yang salah. Nah, balikan. Kemudian menstabilkan identitas. Ini yang dibawa adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini kita kembali lagi. Kalau sudah valid, sudah kita validasi keyakinan dia, maka kita stabilkan identitas dia. Bagaimana cara menstabilkan tadi? Setiap orang pasti punya kesalahan. Nah, kita supaya dia normal lagi pemikirannya tadi, bahwasanya kita mempunyai sama, manusia pasti punya kesalahan. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Itu adalah namanya menstabilkan identitasnya. Kemudian yang ketiga, itulah menanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas apa yang telah kesepakati? Nah, artinya di dalam kelas, kita apabila siswa itu bersalah, yang terakhir ucapan kita kepada siswa itu kita sampaikan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, dengan seperti itu, maka siswa akan menimbulkan tanggung jawab. Bukan kita memberikan hukuman, tapi kan memberikan tanggung jawab dia supaya dia ke depannya tidak mengulangi lagi apa yang dia perbuat. Nah, atau kita sebut juga dengan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, setelah itu kita sampaikan. Atau contoh seperti lain jawaban dari siswa, seperti ini. Kamu ingin menjadi apa? Oh, saya akan menjadi orang yang berprestasi ke depannya, Pak. Jadi setelah apabila sudah di segitiga restitusi kita laksanakan, kedepannya mudah-mudahan siswa itu akan berubah. Nah, itulah pengganti dari hukuman yang selama ini kita lakukan. Dengan restitusi ini mudah-mudahan apabila siswa itu mengulang lagi, kita restitusi lagi kembali. Itulah tingkatan-tingkatan kita. Mudah-mudahan seperti ini tanggung jawab, kita memberikan tanggung jawab pada siswa dan siswa itu akan berubah. Oke, lanjut. Ini langkah-langkahnya. Langkah segitiga restitusi yang pertama yaitu pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak tersebut salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal menjadi orang yang telah berubah atau gagal untuk menjadi yang lebih baik lagi atau lebih sukses. Oke. Langkah yang kedua adalah memvalidasi. Memvalidasi ini telah saya sampaikan tadi adalah tindakan yang salah. Konsep langkahnya yang kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak sebuah kesalahan tadi. Apa? Mengapa kau lakukan ini? Nah, tentu dia ada jawaban-jawaban mengapa dia berbuat seperti itu. Itu adalah melakukan memberikan validasi dari tindakan yang salah tadi. Oke, lanjut yang ketiga. Langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori ini adalah teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang ada di saya
dan bertindak menjadi orang yang dia inginkan. Penting untuk menanyakan kepada anak tentang kehidupan masa depan yang dia inginkan. Oke, lanjut. Oke, selesai dan terima kasih. Saya barangkali Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini adalah sebagai langkah kita ke depan untuk apabila siswa kita di dalam kelas mendapatkan ataupun kita menghadapi permasalahan-permasalahan kelas mengenai siswa kita, berarti kita sudah dapat langkah, yaitu 3 langkah tadi yang dinyatakan tadi, 3 restitusi tadi atau segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan dipraktekkan nanti sesuai dengan saya sampaikan ini, bahwasanya langkahnya ada 3 cuma. Jadi kita selama ini menghukum siswa cuma ada 3 sekarang perubahannya, yaitu dengan segitiga restitusi. Mudah-mudahan dengan segitiga ini anak ini akan berubah. Yang pertama tadi adalah menstabilkan, kemudian memvalidasi, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Biasanya Bapak Ibu sekalian, bagaimana untuk menanyakan keyakinan, makanya di dalam kelas itu kita harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar contohnya. Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum Bapak belajar, kita sepakati dulu apa yang harus kita sepakati bersama, supaya pembelajaran hari ini dapat sukses. Kita buat si A, si B, si A tadi kita sebelum kita belajar kita baca doa. Oke, A. Kemudian yang kedua tidak ikut belajar bu. Oke. Kemudian yang ketiga begitu terus biar sampai sudah selesai. Anak-anak sekalian, ini kesepakatan kita. Apabila ini sudah kita sepakati, maka akan menjadikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini apabila di akademik dilanggar, maka ini akan menjadi sanksi bagi kalian. Nah, setelah itu kedepannya apabila ini terjadi kedepannya, nah kita ingat kembali anak ini pada wahana itu. Nah, anak sekalian, dulu ada anak-anak yang salah satu yang kamu berbuat yang tidak baik di dalam kelas. Nah, kita ingat lagi keyakinannya. Nah, bagaimana keyakinan kemarin yang kita sepakat ya anak? Oh ya, mudah-mudahan dengan seperti itu dia akan berubah sendiri. Jadi tidak perlu lagi nanti hukum, tidak perlu lagi nanti hukum, atau disuruh lagi berdiri atau bagaimana. Pokoknya dengan segitiga seperti mudah-mudahan. Kemudian Bapak sekalian, untuk lebih menerangkan lagi, memahami lagi tentang restitusi ketiga ini, inilah video yang telah saya buat. Ya termasuk tinggi-tingginya ya. Ini yang kalian buat. Dan satu siswa tidak masuk praktik. Jadi di contoh kasus sekolah kan suaranya kurang bagus, tapi ini sebenarnya videonya kasusnya yang restitusi 1 siswa itu tidak masuk saat praktik. Jadi yang diceritakan siswa ini masuk praktik waktu pelajaran kelas. Nah, waktu teori masuk, tadi pas masuk praktiknya tidak datang lagi. Nah, kemana? Pokoknya pasti cari di kantin ceritanya. Agak silau dikit Pak. Iya, bilang Aku kedengeran, kamu kedengeran nggak? Bapak ini sekalian, ini satu contoh yang Pak ada 2 di sini contohnya. Ini pertama 1 tadi. Di sini arahnya seperti tadi. Jadi langkah-langkahnya tertiga tadi Bu. Jadi yang pertama tadi menstabilkan, yang kedua memvalidasi, yang ketiga tadi menanyakan keyakinan. Kemudian dari 3 ini keberhasilan itu mengajar di dalam kelas dan pakai kemudian itu. Hanya keyakinan, apa keyakinan kita yang selama disepakati. Oh ini, jadi kedepannya sama anak saya akan berubah. Jadi katanya kita tanggung jawab, besok dia muncul lagi, tanya lagi, kita kemarin dulu, lagi, dan kita tidak perlu kita berubah.
kasus 2 saya mengantuk saat jam belajar. Sebetulnya banyak kasus di sini. Jadi kita juga ngomong agak lomba itu puisi paling belum pemalu masih grogi dia bagus tapi jadi hafal. pintar Padahal cuma dicari juga ya, tapi nggak ada bakat juga berarti kalau dia yang pernah lomba juga setelah itu dia menyampaikan itu apa hasil dari proyek. Setelah saya dengan adanya itu banyak sekalian yang bermotivasi di proyek itu juga ini. Jadi salah satunya adalah demonstrasi kontekstual. Satu lagi aksi nyata yang saya buat, termasuk juga hari ini yang kita sudah kita lakukan. Jadi pasti kita tahu itu di DPR yang kemarin itu ada PP, ada praktik, ada praktik dari Timur. Nah, dia pakai ini biasa di YouTube masuk. Foto-foto kita ada kalau jadi sama saja kemarin ini.
Pekerjaan dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan materi ini memberikan kita menjadi siswa kita menjadi berbagi kasih siswa kita menjadi lebih belajar bisa terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anissa, kenapa kamu mengantuk di kelas saat Bapak sedang menjelaskan materi? Saya mengantuk, Pak. Semalam jam berapa kamu tidur? Anissa pasti punya alasan mengapa Anissa hal itu terjadi. Saya semalam tidur jam 11 malam-malam karena saya bermain banyak membuat PR. Bapak tahu semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak saat masih di bangku sekolah dasar pernah melakukan hal itu. Tapi yakinlah bahwa Anissa pasti bisa menyelesaikan hal itu. Maafkan saya, Pak. Baik, Bapak maafkan. Masih ingat sekarang apa yang Anissa ketahui tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama teman satu kelas? Ya, Pak, masih ingat. Saya akan memperbaiki kesalahan yang sudah saya buat dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan tidur lebih awal dari biasanya untuk melakukan keyakinan kelas, yaitu tidak mengantuk saat belajar di dalam kelas. Baik, Anissa ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi anak yang sukses dan membanggakan untuk kedua orang tua saya. Semoga tercapai apa yang dicita-citakan Anissa ya. Contoh kasus ini